Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahel Nadine Haniza. Dan saya Mansyana Muni Hanum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi mikro untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Sakti Huta Barat. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki inti materi, kita perlu mengetahui apa itu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Secara garis besar, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana tingkah laku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, dengan mengadakan pemilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedianya relatif terbatas atau langka. Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Ruang lingkup ekonomi mikro mencakup analisis mendalam terhadap unit ekonomi individu seperti konsumen dan perusahaan kecil. Hal ini melibatkan pemeriksaan detail tentang bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih barang dan jasa berdasarkan preferensi dan anggaran mereka keterbatasan. Ekonomi mikro berfokus pada analisis perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan kecil. Dalam keseluruhan, ruang lingkup ekonomi mikro memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika ekonomi pada skala individu dan bagaimana interaksi antara individu-individu ini membentuk struktur dasar dari perekonomian secara keseluruhan. Melibatkan pemeriksaan rinci tentang keputusan konsumen dan dibuat, bagaimana harga, bagaimana produsen terbentuk di pasar, serta bagaimana alokasi sumber daya diatur dalam situasi-situasi yang melibatkan sedikit pelaku. Ekonomi mikro mempertimbangkan konsep-konsep seperti hukum permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, teori konsumen, dan analisis pasar persaingan. Fokus utamanya adalah pada komponen-komponen ekonomi yang lebih kecil dan interaksi di antara mereka. Ekonomi mikro sendiri memiliki ruang lingkup yang luas, diantaranya sebagai berikut. A. Interaksi di pasar barang. Pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran, atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu sehingga tercipta suatu harga. B. Perilaku penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu di mana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal, sedangkan pembeli menginginkan keputusan maksimal. C. Interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi pembeli memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya. D. Teori nilai guna. Nilai guna pada teori ekonomi mikro adalah cara untuk mempelajari bagaimana suatu barang bisa menghasilkan manfaat atau kepuasan bagi pembeli atau konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut. E. Teori struktur pasar. Teori struktur pasar menjelaskan bentuk penggolongan pasar berdasarkan pada suatu jumlah perusahaan yang ada, karakteristik, jenis-jenis produk, dan aspek kemudahan bagi perusahaan atau produsen untuk skema keluar masuk suatu pasar. F. Elastisitas harga. Elastisitas harga adalah bentuk analisis yang berguna untuk mempelajari tentang bagaimana harga-harga barang atau jasa tertentu tersebut terbentuk di dalam sebuah pasar. Pembentukan harga ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan pasar. G. Industri. Teori ekonomi mikro juga membahas bagaimana arus perputaran produk, baik barang dan jasa agar bisa terbentuk di pasar untuk menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal yang memungkinkan atau rasional dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. H. Pasar input. Ruang lingkup pasar input mempelajari tentang bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksinya dengan biaya yang seminimal mungkin dan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Artinya, dalam ruang lingkup ini membahas proses produk itu sendiri dari awal yang belum memiliki nilai setinggi setelah sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Sekarang, kita masuk ke pokok bahasan materi. Yang pertama yaitu tujuan teori. Di sini kami akan menjabarkan pengertian, tujuan, dan perbedaan teori dengan model.
Subbab kedua, masalah kelangkaan. Akan dijelaskan pengertian, jenis, ciri, dampak, dan cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu jenis kebutuhan. Keempat, akan dibahas jenis-jenis barang berdasarkan beberapa pengelompokan. Subbab kelima yaitu mengenai fungsi mikroekonomi. Selanjutnya ada pasar, fungsi, dan equilibrium, serta dijelaskan pula contoh soal dari fungsi permintaan pasar. Subbab ketujuh adalah perbedaan dari statistika komparatif dan dinamika komparatif. Subbab kedelapan mengenai equilibrium atau keseimbangan parsial dan umum. Yang terakhir yaitu ekonomi positif dan normatif beserta pernyataannya. Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, definisi, konstruk, dan juga proposisi untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar variabel. Jika berdasar pengertian tersebut, maka teori mengandung 3 hal. Pertama adalah teori merupakan serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu teori menjelaskan secara sistematis tentang suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Kemudian yang ketiga yaitu teori menjelaskan tentang fenomena tertentu menggunakan cara menentukan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep lainnya dan juga bentuk hubungan tersebut. Hal-hal yang terkandung di dalam sebuah teori antara lain postulat, asumsi, tesis, hipotesis, sejumlah konsep, dan juga proposisi. Tak hanya itu, di dalam sebuah teori juga terdapat idealisasi terkait tata hidup bermasyarakat atau yang disebut sebagai tata hidup alam semesta. Validasi sebuah teori atas kemampuannya akan memberikan evidensi empirik. Dalam ilmu ekonomi sendiri, teori didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang terdiri dari prinsip-prinsip dan proposisi yang menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi. Teori menghubungkan antara harga dan kuantitas suatu barang atau jasa di pasar. Contoh teori seperti teori permintaan dan penawaran yang menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas suatu barang atau jasa di pasar. Teori menguraikan pemahaman tentang mengapa dan bagaimana fenomena ekonomi terjadi. Selain teori, dalam ekonomi mikro juga digunakan model. Model adalah representasi sederhana dari realitas ekonomi yang memanfaatkan teori dan asumsi-asumsi tertentu. Model mengabstraksi realitas dengan menyederhanakan variabel-variabel dan hubungan ekonomi. Model membantu untuk meramalkan bagaimana perubahan dalam variabel tertentu akan mempengaruhi variabel lainnya dalam situasi tertentu. Teori dan model adalah dua konsep penting dalam analisis ekonomi yang membantu dalam memahami dan merumuskan pola perilaku ekonomi. Teori menjadi dasar untuk mengembangkan model yang lebih khusus, dan hasil dari model sering digunakan untuk menguji atau mengukur validitas teori. Perbedaan teori dan model yaitu: pertama, teori lebih bersifat konseptual dan menggambarkan alasan di balik fenomena ekonomi. Selanjutnya, teori biasa digunakan untuk merumuskan dasar pemahaman. Sedangkan model lebih spesifik dan dapat memvisualisasikan bagaimana konsep dalam teori tersebut diterapkan dalam situasi tertentu. Model digunakan untuk menguji hipotesis atau mengembangkan skenario. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Menurut ilmu ekonomi, kelangkaan mengandung 2 makna, yaitu 1. Langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. 2. Langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kelangkaan adalah dasar masalah inti ekonomi, di mana alokasi sarana yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan yaitu suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Kelangkaan mengharuskan masyarakat untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang berbeda, dan biaya memilih salah satu alternatif adalah biaya peluang, karena tidak memilih alternatif lain. Jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Makhluk hidup tidak dapat lepas atau jauh dari alam. Alam memberi banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sebelum dipergunakan, sumber daya alam tersebut harus dieksplorasi terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan. Sumber daya jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis.
termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut dengan kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti hasil tambang. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Ketiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Jadi, sumber daya entrepreneurship sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Keempat, kelangkaan sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya modal merupakan pondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang dimiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya modal dapat berupa dana segar, modal fisik, yakni berupa bahan baku, peralatan, gedung, mesin, keterampilan, bahkan kemauan serta semangat juga boleh disebut sebagai sumber daya modal. Keinginan yang kuat menjadi fondasi membangun permodalan. Keinginan kuat dengan diiringi usaha dan kerja keras akan memunculkan peluang tersendiri untuk menjalankan suatu produksi. Ciri-ciri kelangkaan yaitu sumber daya jarang bisa didapat, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. Selanjutnya, keinginan atau kebutuhan yang tinggi bisa dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Lalu, harga permintaan lebih tinggi dari biasanya. Kelangkaan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi mikro, yaitu diantaranya 1. Kenaikan harga jual. Jika terdapat kelangkaan dalam suatu barang, maka otomatis akan menaikkan harga dari suatu barang tersebut. Contoh, minyak atau bahan bakar yang mengalami kenaikan harga sebab banyaknya permintaan. 2. Kurva permintaan sering turun. Dalam jangka pendek, permintaan merupakan harga yang sifatnya tidak elastis. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan mobil bensin harus tetap membeli bensin. Tetapi dengan seiring waktu, orang bisa membeli mobil listrik atau sepeda. Oleh sebab itu, permintaan bensin akan jatuh. Permintaan akan lebih elastis dengan harga dari waktu ke waktu. 3. Kegagalan pasar potensial. Contohnya, perusahaan yang tidak memikirkan pasokan untuk masa depan, karena itu ketika barang menjadi langka, tidak mungkin ada alternatif praktis yang telah dikembangkan. 4. Tragedi. Tragedi milik bersama berlangsung pada saat penggembalaan yang berlebihan dari sebuah lahan atau ladang tertentu. Contoh, penangkapan ikan besar-besaran yang akan mengurangi populasi ikan dan dapat menyebabkan kelangkaan. 5. Kuota dan kelangkaan. Mengatasi kelangkaan yaitu dengan menerapkan kuota berapa banyak orang bisa membeli suatu barang. Masalah kuota dapat merujuk ke pasar gelap. Untuk mendapatkan barang tertentu, sebagian orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang tersebut. Meskipun begitu, kelangkaan dapat dicegah dan diatasi dengan langkah-langkah sederhana seperti menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti, dan meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Konsep pilihan dalam ilmu ekonomi secara intrinsik terkait dengan konsep kelangkaan. Karena sumber daya terbatas, pilihan harus dibuat mengenai bagaimana mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut secara efisien.
Konsep pilihan dalam ilmu ekonomi juga digunakan untuk memahami keputusan yang dibuat oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Para ekonom menggunakan konsep pilihan untuk menganalisis bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya mereka. 1. Pilihan dalam mengkonsumsi. Sebuah pilihan hendaknya perlu didasari atas pertimbangan yang matang, baik dalam segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi maupun dalam segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Manusia harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi yang dimilikinya agar mampu mendatangkan manfaat serta kepuasan yang maksimal. Bila dilakukan dengan matang, maka hal ini dapat menentukan kualitas dan jumlah barang yang nantinya dapat dibeli. 2. Pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi pada umumnya harus diambil oleh perusahaan yang memproduksi alat pemuas kebutuhan dan pemerintah. Dalam memproduksi, sebuah perusahaan harus mampu membuat pilihan yang tepat terkait barang apa yang akan diproduksi, alat apa yang harus digunakan, serta sumber daya ekonomi apa yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Pilihan ini harus diambil oleh produsen agar memperoleh keuntungan secara maksimal dan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Contoh pilihan: 1. Pilihan bersifat individu. Pilihan bersifat individu adalah pilihan untuk diri sendiri, misalnya seperti pakaian yang kita pakai sehari-hari. 2. Pilihan bersifat kolektif. Pilihan bersifat kolektif adalah pilihan yang menyangkut kelompok atau orang yang lebih banyak. Misalnya, seperti malam ini, saya dan keluarga akan makan di rumah atau di restoran. Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan juga merupakan suatu keadaan perasaan kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Karena itu, kebutuhan primer bisa disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sifatnya pelengkap dari kebutuhan primer. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sekunder akan bergantung kepada kemampuan ekonomi setiap individu. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Tujuan dari kebutuhan ini pun hanya untuk kesenangan pribadi, karena itu setiap manusia memiliki kebutuhan tersier yang berbeda. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan sifatnya. Pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Ada juga kebutuhan rohani yang merupakan kebutuhan yang dirasakan. Jenis kebutuhan ini dipenuhi untuk kepentingan jiwa manusia dan akan terpenuhi dengan rasa puas, aman, serta tenang. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan wujud dibagi menjadi dua, yaitu barang berwujud dan tidak berwujud. Yang selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu terbagi atas dua hal, yaitu kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Kebutuhan sekarang memiliki sifat mendesak untuk segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya, ketika haus, maka kamu harus segera minum untuk dapat memuaskan dahaga. Yang kedua, kebutuhan masa datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan di masa yang akan datang. Contoh, tabungan biaya pendidikan yang direncanakan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan manusia juga digolongkan berdasarkan subjek, sebab kebutuhan antara individu dengan kelompok atau kolektif pasti berbeda. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang diperlukan secara perseorangan. Contoh, seorang nelayan membutuhkan jala dan perahu, berbeda dengan siswa yang butuh alat tulis, buku, dan seragam. Yang kedua ada kebutuhan sosial atau kelompok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Contohnya, rumah sakit dan gedung olahraga yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Jenis barang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu barang berdasarkan cara mendapatkannya, barang berdasarkan kepentingan, dan barang berdasarkan penggunanya. Barang berdasarkan cara mendapatkannya terbagi atas dua jenis, yaitu barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Yang pertama, barang ekonomi merupakan barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia namun dengan dalam jumlah terbatas. Barang ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama, barang konsumen. Barang konsumen merupakan barang akhir yang bisa secara langsung memberikan kepuasan terhadap keinginan para konsumen. Barang-barang tersebut seperti roti, susu, pakaian, dan juga pengobatan. Yang kedua ada barang modal atau produsen. Berikutnya ada dua jenis barang modal atau produsen. Barang modal merupakan barang-barang yang bisa membantu dalam proses produksi barang lain. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk memuaskan kepuasan konsumen secara langsung maupun secara tidak langsung.
Ketiga ada barang akhir. Barang akhir atau final good merupakan barang yang dihasilkan dari tujuan tindakan ekonomi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh dari barang akhir yaitu barang tahan lama atau durable good seperti mobil, televisi, almari, dan yang lainnya. Yang keempat ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang atau produk yang digunakan sebagai bahan baku yang diolah kemudian untuk menghasilkan produk dan jasa lainnya. Suatu perusahaan dapat membuat selanjutnya menggunakan barang setengah jadi atau membuat selanjutnya menjual atau membeli barang setengah jadi. Sedangkan barang cuma-cuma yaitu barang yang didapatkan tanpa memerlukan adanya biaya dan pengorbanan, seperti air, udara, juga sinar matahari. Selanjutnya, barang berdasarkan kepentingannya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pada barang tersebut tidak signifikan karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah bahan bakar, beras, sayur, dan gula. Kedua ada barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya adalah barang bekas, barang KW atau tiruan. Yang ketiga ada barang normal adalah barang yang permintaannya berkurang pada saat pendapatan berkurang dan juga sebaliknya. Contohnya pakaian, buku, dan gadget. Yang keempat ada barang lux atau barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Permintaan barang mahal akan meningkat jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya adalah perhiasan dan mobil mewah. Selanjutnya, barang berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada barang pribadi, yaitu barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perseorangan, contohnya adalah rumah, tabungan, dan mobil. Kedua ada barang publik atau barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Mempelajari ekonomi mikro memiliki sejumlah tujuan yang penting dalam memahami dan menganalisis perilaku ekonomi pada tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan. Beberapa tujuan utamanya adalah yang pertama, memahami pengambilan keputusan. Studi ekonomi mikro membantu memahami bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi dalam menghadapi sumber daya yang terbatas. Ini melibatkan analisis mengenai bagaimana preferensi dan keterbatasan anggaran mempengaruhi pilihan konsumsi dan produksi. Yang kedua, menganalisis interaksi pasar. Ekonomi mikro memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan dalam berbagai pasar menentukan harga dan alokasi sumber daya. Ini membantu menjelaskan mekanisme harga dan distribusi barang dan jasa. Yang ketiga, merumuskan kebijakan ekonomi. Studi ekonomi mikro menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Dengan memahami bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi perilaku konsumen, produsen, dan pasar, kebijakan-kebijakan yang mendukung efisiensi dan kesejahteraan dapat dirancang. Yang keempat, memahami efisiensi dan kesejahteraan. Melalui analisis ekonomi mikro, kita dapat memahami konsep efisiensi di ekonomi di pasar yang bekerja dengan baik, serta bagaimana alokasi sumber daya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi mikroekonomi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada mengkaji kegagalan pasar. Ekonomi mikro membantu dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai bentuk kegagalan pasar, seperti monopoli, eksternalitas, dan informasi asimetris. Ini dapat membantu merancang solusi atau intervensi yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Yang keenam, ada memahami dinamika industri. Dalam konteks bisnis dan industri, memahami ekonomi mikro membantu dalam menganalisis struktur persaingan, strategi perusahaan, dan bagaimana perubahan dalam lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja industri. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan pribadi. Pengetahuan tentang ekonomi mikro juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan sehari-hari sebagai konsumen dan anggota rumah tangga. Ini membantu individu membuat keputusan yang lebih rasional dan informasional terkait pengeluaran dan investasi mereka. Dan yang terakhir, ada pemahaman dunia ekonomi global. Studi ekonomi mikro memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana pasar mikro berinteraksi di tingkat global, membantu dalam pemahaman tentang perdagangan internasional, investasi asing, dan dampaknya pada ekonomi nasional. Materi selanjutnya adalah pasar, fungsi, dan equilibrium. Pasar adalah tempat atau keadaan di mana para pembeli dan penjual membeli dan menjual barang, jasa, atau sumber daya. Kita mempunyai pasar untuk setiap barang, jasa, atau sumber daya yang dibeli dan dijual dalam dunia perekonomian. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling mendasar adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, serta tingkat diferensiasi produk. Fungsi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel.
Fungsi menunjukkan bagaimana nilai suatu variabel atau variabel tidak bebas tergantung pada dan dapat diketahui melalui penetapan nilai dari satu atau lebih variabel atau bebas lain. Equilibrium mengacu pada kondisi pasar yang sekali dicapai, cenderung untuk bertahan. Equilibrium dihasilkan dari kekuatan-kekuatan pasar yang seimbang atau secara sederhana, equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan dengan permintaan sama atau seimbang. Secara tradisional, pasar dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Transaksi setiap individu sangat kecil dibandingkan output industri total sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi harga produk tersebut. Para pembeli dan penjual secara individual hanya bertindak sebagai penerima harga. Tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas normal dalam jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal. Suatu perusahaan monopoli dapat menentukan harga produk dan jumlah outputnya. Sebuah perusahaan monopoli dapat memperoleh laba di atas normal bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition adalah pasar yang sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi sedikit dibedakan dengan persaingan sempurna karena dalam persaingan monopolistik ini, konsumen mengetahui perbedaan-perbedaan di antara produk dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Seperti halnya dalam persaingan sempurna, maka dalam pasar persaingan monopolistik ini, laba di atas normal dan hanya dapat diperoleh dalam jangka pendek. Yang terakhir ada pasar oligopoli, adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri. Oligopoli dibagi lagi menjadi dua, yaitu oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli, di mana produk tidak dibakukan atau unstandardized, misalnya mobil, dan oligopoli tak terdiferensiasi atau undifferentiated oligopoli, di mana produk dibakukan, misalnya baja. Dalam oligopoli ini, keputusan-keputusan mengenai harga dan output dari perusahaan-perusahaan yang ada tergantung satu sama lain. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan, sedangkan tingkat harga lainnya akan mengakibatkan disequilibrium atau ketidakseimbangan pasar dan bersifat labil atau mudah sekali berubah karena tarik-tarikan berbagai faktor. Berikut merupakan grafik equilibrium. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan QE. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan sehingga terbentuk harga keseimbangan PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Setelah kita mengetahui tentang definisi equilibrium, kita perlu memahami bagaimana cara menentukan equilibrium suatu pasar dengan melakukan pendekatan soal. Mari kita lihat soal berikut. Terdapat 10.000 individu yang identik dalam pasar, yaitu komoditi A, masing-masing dengan fungsi permintaan YD sama dengan 12 kurang 2 PA, dan 1.000 produsen komoditi A yang identik, masing-masing dengan fungsi penawaran Y sama dengan 20 PA. Pertanyaannya yang pertama, carilah fungsi permintaan pasar dan fungsi penawaran pasar untuk komoditi A. Yang B, buatlah schedule permintaan pasar dan penawaran pasar untuk komoditi A dan cari titik equilibriumnya serta buat gambar kurva permintaan dan penawaran. Yang terakhir, secara sistematis carilah harga dan jumlah equilibrium. Setelah kita memahami soal di atas, hal pertama yang harus dicari adalah fungsi permintaan dan penawaran pasar untuk komoditi A. Di soal, sudah tertera bahwa fungsi penawaran untuk komoditi A adalah YD sama dengan 12 dikurang 2 PA, di mana terdapat 10.000 individu yang identik. Lalu selanjutnya ada fungsi penawaran dengan Y sama dengan 20 PA, di mana ada 1.000 produsen komoditi A yang identik. Maka setelah kita mengetahuinya, kita harus menyederhanakan terlebih dahulu fungsi penawaran dan permintaan dengan mengalihkannya dengan jumlah individu dan produsen tersebut.
Setelah dikalikan, maka didapat fungsi penawaran dan permintaan yaitu YD sama dengan 120.000 dikurang 20.000 PA dan YS sama dengan 20.000 PA. Setelah kita mengetahui fungsi permintaannya, kita buat schedule permintaan dan penawaran pada komoditi A. Bisa dilihat pada tabel, kita tentukan terlebih dahulu harganya. Di sini kita ambil angka 0 sampai 6. Setelah itu, angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam fungsi penawaran dan permintaan tadi, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Pada harga 0, jumlah permintaan terdapat 120.000 dan jumlah supply terdapat 0. Pada harga 1, jumlah permintaan 100.000 dan jumlah supply 20.000. Pada harga 2, jumlah permintaan 80.000 dan jumlah harga supply 40.000. Pada harga 3, jumlah permintaan 60.000 dan jumlah supply sama 60.000. Pada harga keempat, jumlah permintaan terdapat 40.000 dan jumlah penawaran terdapat 80.000. Pada harga kelima, jumlah permintaan 20.000 dan jumlah supply 100.000. Yang terakhir, pada harga 6, jumlah permintaan 0 dan jumlah supply 120.000. Seperti yang kita lihat, bahwa pada harga 3, penawaran dan permintaan pada komoditi A mengalami keseimbangan, sehingga kita bisa gambarkan menggunakan grafik sebagai berikut. Setelah itu, untuk lebih membuktikan bahwa titik equilibrium komoditi A berada pada harga 3, kita masukkan fungsi YD sama dengan YS. Setelah itu, kita pindah ruaskan 20.000 PA sehingga didapatkan hasil 40.000 PA sama dengan 120.000. Setelah itu, kita bagi 120.000 dengan 40.000 sehingga didapatkan hasil harga keseimbangannya atau PA sama dengan 3. Lanjut, untuk mengetahui berapa kuantitas pada saat komoditi A mengalami keseimbangan, kita masukkan rumus YD di mana YD sama dengan 120.000 dikurangi 20.000 PA. Di mana PA sudah kita dapatkan yaitu 3, maka kita substitusikan 3 ke dalam rumus YD. Hasil akhir yang kita dapat untuk jumlah barang yang diminta atau demand-nya adalah sebanyak 60.000 unit. Hal yang sama dilakukan untuk jumlah barang yang ditawarkan atau supply. Kita masukkan rumus YS di mana YS sama dengan 20.000 PA. Kita substitusikan PA sama dengan 3 ke dalam rumus YS sehingga hasil akhirnya yaitu sebanyak 60.000 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa titik equilibrium dan atau keseimbangan demand dan supply pada komoditi A berada pada harga 3 dengan jumlah permintaan dan penawaran sebanyak 60.000 unit. Materi selanjutnya yaitu statistika dan dinamika komparatif. Statistika komparatif atau comparative statistics adalah ilmu yang mempelajari dan membandingkan dua atau lebih posisi equilibrium tanpa memperhatikan periode transisi dan proses yang tercakup dalam penyesuaian. Statistika komparatif mengkaji perubahan keseimbangan akhir yang diakibatkan oleh beberapa perubahan tertentu pada parameter model. Sebagian besar grafik yang digunakan dalam ilmu ekonomi akan menunjukkan keseimbangan awal, keseimbangan baru, dan juga memberikan beberapa indikasi proses pergerakan pasar atau perekonomian dari satu keseimbangan ke keseimbangan yang lainnya. Dinamika komparatif atau comparative dynamics adalah ilmu yang mempelajari cara menambah alur waktu dan proses penyesuaian itu sendiri. Dinamika digunakan untuk menelusuri penyesuaian perekonomian dari keseimbangan lama ke keseimbangan baru akibat perubahan sifat perekonomian yang tidak dapat diprediksi. Dinamika komparatif digunakan untuk menelusuri penyesuaian perekonomian dari keseimbangan lama ke keseimbangan baru akibat perubahan sifat perekonomian yang tidak dapat diprediksi, seperti penemuan teknologi atau sumber daya baru, juga mempertimbangkan evolusi perekonomian ketika para pelaku ekonomi menyesuaikan ekspektasi mereka dan karenanya perilaku mereka dengan mempelajari perubahan sifat, struktur, dan karakteristik perekonomian dari waktu ke waktu. Statistika komparatif dimulai dengan menggambarkan keadaan awal pasar atau perekonomian. Keadaan awal kemudian dibandingkan dengan keadaan selanjutnya di mana beberapa elemen telah berubah. Cara lain untuk melihat statistik komparatif adalah dengan melihatnya sebagai gambaran perekonomian atau bagian dari perekonomian, misalnya pasar, dan menganalisis hubungan yang ada di antara variabel-variabelnya. Selanjutnya, mengubah satu variabel yang menyebabkan perekonomian berpindah ke keseimbangan baru. Kemudian diambil gambaran lain mengenai perekonomian dan membuat analisis serupa dan dibandingkan kedua cuplikan ini untuk melihat apa yang berubah dan mengapa.
Sedangkan dinamika komparatif dimulai dengan deskripsi ringkas tentang kesetimbangan sistem yang sedang diperiksa. Kemudian ia menyelidiki tempat akhir pada keseimbangan nilai asumsi alternatif dari kondisi awal atau parameter lain dalam model. Jika keseimbangan adalah keadaan stasioner, maka analisis akan direduksi menjadi statistika komparatif. Menurut Paul Samuelson, analisis statistik komparatif mengkaji perubahan keseimbangan akhir yang diakibatkan oleh beberapa perubahan tertentu pada parameter model. Dia mengamati bahwa masalah statistika komparatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, menggambarkan perilaku optimalisasi pelaku ekonomi individu seperti konsumen, pemilik faktor, perusahaan, atau sejenisnya sebagai fungsi dari peluang yang tersedia bagi pelaku. Pemecahan masalah ini biasanya melibatkan pencarian maksimum atau minimum dari beberapa fungsi tujuan, katakanlah keuntungan, yang tunduk pada batasan biaya atau pengeluaran tetap. Yang kedua, jenis permasalahan yang kedua mempelajari keseimbangan yang melibatkan interaksi, biasanya antar pasar sejumlah pelaku ekonomi. Dalam kasus seperti ini, kesetimbangan tidak dapat digambarkan sebagai maksimum atau minimum suatu fungsi. Sebaliknya, kondisi kestabilan keseimbangan harus ditentukan. Materi selanjutnya yaitu equilibrium parsial dan umum. Analisis equilibrium parsial adalah studi mengenai unit pengambilan keputusan secara individu dan bekerjanya mekanisme pasar individu yang dipandang secara terpisah atau bisa juga diartikan sebagai penentuan harga dan kuantitas equilibrium di pasar independen dari pengaruh pasar lain. Sebaliknya, analisis equilibrium umum mempelajari perilaku semua unit pengambilan keputusan secara individu dan semua jenis pasar secara simultan. Penentuan harga dan kuantitas dilakukan secara bersamaan di semua pasar yang relevan, dengan mempertimbangkan efek umpan balik. Equilibrium umum akan muncul ketika semua pasar dalam sebuah perekonomian berada dalam equilibrium secara simultan. Analisis keseimbangan umum secara eksplisit berhubungan dengan keterkaitan antar pasar yang berbeda dan sektor ekonomi yang berbeda. Dalam model ekonomi yang paling sederhana, di mana tidak ada tabungan atau investasi, tidak ada pemerintahan dan tidak ada perdagangan luar negeri, circular flow of income mempunyai bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Di sisi kanan diagram adalah pasar komoditas di mana barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dibeli untuk dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan di sisi kiri adalah pasar faktor produksi di mana jasa faktor produksi disediakan oleh rumah tangga untuk perusahaan sebagai pertukaran atas pembayaran faktor produksi tersebut. Pembayaran faktor produksi ini merupakan pendapatan rumah tangga yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan di pasar komoditas, sementara pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan pendapatan perusahaan. Jika ada M pasar komoditas dan N pasar faktor produksi, maka secara keseluruhan ada M tambah N pasar dan M tambah N harga keseimbangan yang akan ditentukan jika setiap pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Bila semua pasar berada dalam keseimbangan, maka perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum secara eksplisit berhubungan dengan keterkaitan antar pasar yang berbeda dan sektor ekonomi yang berbeda. Dalam model ekonomi yang paling sederhana, di mana tidak ada tabungan atau investasi, tidak ada pemerintahan dan tidak ada perdagangan luar negeri, circular flow of income mempunyai bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Di sisi kanan diagram adalah pasar komoditas di mana barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dibeli untuk dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan di sisi kiri adalah pasar faktor produksi di mana jasa faktor produksi disediakan oleh rumah tangga untuk perusahaan sebagai pertukaran atas pembayaran faktor produksi tersebut. Pembayaran faktor produksi ini merupakan pendapatan rumah tangga yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan di pasar komoditas, sementara pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan pendapatan perusahaan. Jika ada M pasar komoditas dan N pasar faktor produksi, maka secara keseluruhan ada M tambah N pasar dan M tambah N harga keseimbangan yang akan ditentukan jika setiap pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Bila semua pasar berada dalam keseimbangan, maka perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan umum. Perbedaan antara keduanya yaitu ekonomi positif adalah aliran ilmu ekonomi yang berfokus pada deskripsi, kuantifikasi, dan penjelasan perkembangan ekonomi, ekspektasi, dan fenomena terkait.
Hal ini bergantung pada analisis data yang objektif, fakta yang relevan, dan angka-angka yang terkait. Ia mencoba untuk membangun hubungan sebab akibat atau asosiasi perilaku yang dapat membantu memastikan dan menguji perkembangan teori ekonomi. Sedangkan ekonomi normatif berfokus pada penilaian berbasis nilai yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, proyek investasi, dan distribusi kekayaan. Tujuannya adalah untuk merangkum keinginan atau kekurangan berbagai perkembangan, situasi, dan program ekonomi yang menanyakan apa yang harus terjadi atau apa yang harusnya terjadi. Dan materi yang selanjutnya adalah pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi. Pada hakikatnya, pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, dan oleh sebab itulah kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Contoh, kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Jika beras dijual ke kota, maka harganya lebih mahal daripada yang dijual di desa. Sedangkan untuk pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti apakah yang sebaiknya harus terjadi. Jadi, pernyataan normatif adalah pernyataan yang bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaan yang akan terjadi, tetapi menyatakan tentang apa yang sebaiknya harus terjadi. Contohnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan usaha agar pertambahan pendapatan fat wine dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian video pemaparan materi mengenai ruang lingkup ekonomi mikro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.